hadapan-Mu. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, bersujud di hadapan-Mu, merendahkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Benar Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan. Amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Benar Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembah Kau, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu,
kemuliaan namamu. Benar Tuhan, kami percaya setiap kehidupan kami Engkau yang mempunyainya. Kami percaya Kau pegang kendali Tuhan atas kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu juga turun atas Ibu Indri Pardede. Setiap apapun yang dikatakan keluar dari setiap perkataan beliau, semua datang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan hari ini, kami percaya itu akan mengubahkan cara pandang kami, cara pikir kami, bahkan respon hati kami Tuhan. Semuanya Tuhan, mengubahkan cara pandang dan kehidupan kami hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kebenaran ini akan memerdekakan kami semua di tempat ini. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas Ibu Indri Pardede dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba percaya, kami percaya Tuhan, setiap firman ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi kami akan taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian penyembahan yang saat ini kami sudah naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami hari-hari ini. Tiba waktunya Tuhan, saat ini kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, apa yang menjadi tujuan-Mu atas kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi seorang hamba, mempunyai telinga seperti hamba yang mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, mempunyai respon hati yang benar di hadapan-Mu. Dan kami mau mengerjakan setiap firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap doa kami, ucapan syukur kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, saya persilakan untuk Ibu Indri Pardede. Terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih Ibu Caroline ya. Ya, terima kasih. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk boleh mengundang Ibu Indri. Ini PD-nya faithful ya, betul? Ya, betul Bu. Ibu, bapak-bapak, di tempat ini berarti kita modal kita apa? Untuk ikut Tuhan, iman, betul ya. Kalau kita nggak punya iman pada saat sekarang seperti ini, waduh, bisa-bisa kita nggak bisa bertahan sampai pada garis akhir ya. Makanya iman itu sangat dibutuhkan. Oke, siap dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Caroline, kepada juga Bapak, kepada juga semuanya, PD Faithful Surabaya ya, betul ya, Surabaya ya. Oke, saya bukan dari Jakarta, saya dari Bandung ya. Tapi it's okay lah, Jakarta Bandung kurang lebih 1,5 jam, berarti dekat ya. Oke ya, semua kita sehat semuanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat ya. Kalau saya selalu begini sekarang, setiap bangun pagi pas saya bangun saya lihat saya masih oke, masih bisa bangun, masih bisa menghirup udara segar, langsung katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya. Karena terus terang ya, pada saat sekarang seperti ini ya, kita masih boleh sehat ya, itu masih boleh kita datang untuk beribadah, itu masih anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Karena banyak sekarang kita dengar kanan kiri ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang yang sangat dekat dengan kita bahkan juga sudah pergi duluan ya. Jadi intinya sekarang ini tidak ada jaminan masalah umur ya, mau umur muda, mau umur tua, mau umur sedang ya, semuanya juga kita harus dalam keadaan siap sedia kapan Tuhan panggil. Oke, siap dengan firman Tuhan. Kita buka yuk dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14 ya, agak panjang ayatnya, tapi saya percaya saya harus baca semua supaya kita juga di tempat ini kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Dapat semuanya? Saya akan baca ya. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 1 dengan 14 ya. Ibu Caroline kalau boleh tahu berapa lama saya menyampaikan firman-Nya? Bentar. Nggak apa-apa Ibu, silakan Ibu. Kira-kira 50 menit. Oke, oh lama sekali. Aku pikir cuma 20 menit. Oke, ya oke lah saya sampaikan ya. Terserah Ibu. Oke, kita masuk dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayatnya ya. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat. Maafkan saya, ini kawannya. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan,
Pujilah dia hai segala bintang, pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduknya, umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya, ya. Nah, sister, brother, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar saya boleh pindahkan saya punya ini ya, biar saya bisa ngomongnya agak lebih jelas ya. Takutnya nanti suara saya nggak kedengeran, karena saya punya saya punya burung itu suka ribut kalau malam-malam. Makanya kalau dia dengar saya jerit-jerit, dia pikir dia mau join sama saya, seperti itu ya. Oke ya. Nah, waktu kita membaca ini, sister, brother, waktu kita membaca ini yang dikatakan adalah oleh daripada Daud ya. Dia katakan pujilah, pujilah, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, kalau kita baca ini sepintas sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya dapat pesan Tuhan hari ini luar biasa. Karena dikatakan yang memuji Tuhan itu termasuk malaikat, matahari, langit, ular, samudra, hujan api, salju, angin badai, gunung, bintang, raja, anak taruna. Semua memuji Tuhan. Ini bicara tentang apa? Nah, kalau kita memuji Tuhan, kita pas jadi bintang, itu biasa betul. Bintang itu bicara tentang promosi ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang TV, bintang iklan, betul. Ini bicara tentang promosi. Gampang kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan usaha jalan, dalam keadaan keluarga oke, kita pasti bilang haleluya, betul, semua kita memuji. Pertanyaannya, waktu kita dalam keadaan hujan api, ya dikatakan tadi juga pujilah hai hujan api, salju, angin badai. Ini bicara tentang masalah. Karena saya percaya dalam hujan api nggak mungkin kita bilang aduh enaknya, nggak mungkin, betul. Itu bicara tentang problem, tentang pandemi, tentang masalah, tentang sakit. Masalahnya masih nggak kita memuji Tuhan. Karena sering kali kita waktu dalam keadaan oke memuji Tuhan gampang, tapi waktu ada hujan api, ada badai, ada salju, masih nggak kita tetap berkata pujilah dia Tuhan, aku memuliakan Engkau Tuhan. Karena faktanya pada saat pandemi ini sekarang lagi diadakan filter. Ini penyaringan. Karena banyak orang-orang Kristen pada saat ini ngakunya orang Kristen, ngakunya hamba Tuhan sekalipun. Ternyata waktu menghadapi badai, waktu menghadapi hujan es, mulai mengutuki Tuhan. Siapa contohnya? Yuk kita lihat ayatnya. Kita tahu ceritanya bagaimana seorang istri Lot. Kita tahu dalam Ayub, betul. Apa kata istri Lot, istri Ayub. Apa katanya? Dikatakan kutukilah Allahmu, betul? Ya dia mengutuki. Kenapa dia mengutuki? Karena waktu anaknya mati, waktu usahanya gagal, bahkan juga waktu ada terbakar dia punya perusahaan, intinya waktu mengalami tidak menyenangkan, dia mulai marah sama Tuhan, mengutuki Tuhan. Bahkan bukan hanya seperti istri Ayub, tapi siapa? Naomi. Kita tahu seorang Naomi. Tahu siapa Naomi? Naomi adalah orang Israel, betul? Mereka berangkat ke Moab karena waktu itu ada kekeringan. Nah artinya ikut Tuhan juga bisa mengalami kekeringan, bisa ya. Jangan pernah pikir kalau kita udah ikut Tuhan automatically semua aman. Enggak, hamba Tuhan bisa kena COVID, bisa ya. Atau misalnya kita udah ikut Tuhan bisa kena masalah, bisa. Ibu Indri kemarin dengan suami kena COVID dan bukan kena ecek-ecek. Suami saya sampai perburukan total, sampai diberangkatkan ke Surabaya pakai pesawat charter, pesawat dari Singapura. Artinya semua orang bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bisa. Pertanyaan, waktu kita mengalami tidak menyenangkan, kita tetap memuliakan Tuhan atau mulai mengutuki Tuhan? Naomi berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan mengancungkan tangan padaku. Aku pergi dengan keadaan penuh, punya anak dan punya anak 2 dan suami. Aku pulang dengan gak punya siapa-siapa. Jangan sebut aku Naomi. Nah ini orang yang kepahitan, ini orang yang berkata apa tadi? Yang berkata kutukilah Tuhanmu. Nah pada saat seperti ini, waktu kita menghadapi pandemi, sikap yang mana kita lakukan? Masih tetap memuji Tuhan atau mulai kita
komplain pada Tuhan atau kita mulai mengutuk Tuhan. Nah, waktu kita masih seperti ini, pertanyaannya kita jauh daripada Daud. Daud ini adalah pribadi yang di atas rata-rata, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, di atas rata-rata. Kalau kita 6, dia 7. Kalau kita 7, dia 8. Kalau kita 8, dia 9. Dari mana tahu? Orang bisa mengutuki Tuhan pada saat sekarang ini. Dia tetap dikatakan muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan. Itu seorang Daud. Makanya kalau kita lihat kenapa Tuhan sangat berkenan kepada Daud, ya. Dikatakan Tuhan, aku berkenan kepada dia. Nggak main-main, ya. Padahal Daud ini hanya cuma tukang angon kambing. Kita tahu betul, dan kambingnya cuma 2-3. Di antara seluruh keluarganya yang paling sederhana itu Daud, betul. Kakak-kakaknya itu adalah tentara-tentara Israel. Tapi Daud hanya tukang angon kambing. Tapi dikatakan Tuhan angkat hidupnya menjadi Raja Israel kedua. Dan bukan hanya itu, perkenanan Tuhan membuat Daud selalu mengalami peluputan demi peluputan. Dan bukan hanya itu, dia sampai dikatakan Yesus anak Abraham, anak Daud. Luar biasa. Makanya pada saat-saat seperti ini gak cukup hanya menjadi orang Kristen. Gak akan kita bisa mengalami peluputan-peluputan Tuhan. Tuhan bisa meluputkan anak-anaknya yang betul-betul berkenan kepada dia. Hari ini mari target kita, Tuhan aku mau mendapat perkenananmu Tuhan. Jangan hanya pengen Tuhan pabrikku, Tuhan usahaku, Tuhan rumahku. Itu fine, semua akan ikut mengikuti kita. Kebajikan, kemurahan itu akan mengikuti. Target kita mendapat perkenanan Tuhan. Karena hanya waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, kita akan mengalami peluputan demi peluputan demi peluputan seperti seorang Daud. Yang pertama dikatakan Daud adalah apa? Memutuskan. Keputusannya adalah tetap memuji Tuhan. Walaupun badai, walaupun hujan es, walaupun angin, tetap dia memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah cukup sampai di sana? Kita buka Mazmur 136. Ayat 1 sampai dengan 26. Daud gak hanya memuliakan Tuhan dalam keadaan hujan badai. Tapi yang kedua, perhatikan. Ini 26 ayat. Ayatnya 26 semua kata-katanya sama. Yaitu apa? Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak main-main. Daud ajak semuanya. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Daud ini mengimpartasikan semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hilang pada saat pandemi ini sekarang orang adalah semangat, ya. Banyak orang yang putus asa, yang patah semangat. Bahkan yang hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat banyak. Karena merasa mana Tuhan, gak ada Tuhan, ya. Tapi dikatakan Daud, katakan ayo bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya kasih setianya. Pertanyaan, kalau kita bilang, ya iyalah orang Daud enak banget hidupnya Bu Indri. Gak pernah ada masalah. Pertanyaan, yakin Daud gak ada masalah? Daud adalah pribadi yang paling banyak masalah di antara semua raja Israel. Dari mana saya tahu? Dari mulai kecil udah dibully, betul? Mana bukti dibully? Waktu Samuel memanggil Isai, dia bilang panggil semua anak-anakmu untuk ada acara, ya. Logikanya kita sekarang kalau ada ibadah di rumah, pasti semua anak-anak kita panggil, betul. Semua dipanggil yang 7, ada Syama, Eliab, Abinadab, betul. Tapi satu gak dipanggil. Makanya waktu dikatakan Samuel, apa ini semua anakmu? Enggak, ada satu lagi, tapi udahlah gak usah dipanggil, hanya tukang angon kambing, betul. Artinya papa mama gak melihat Daud ini. Bahkan mungkin banyak hamba Tuhan bilang gini, mungkin Daud ini anak tiri ya, atau anak adopsi ya, atau mungkin ini anak-anak orang lain atau anak siapa ya, kok nggak disayang sama Isai, sama istrinya, betul. Dan Daud ini mengalami bully sejak kecil, ya. Bahkan dikatakan juga kakak-kakaknya nggak nganggap. Waktu dia pergi ke tempat Goliat, ya, waktu dia datang ke tempat kakak-kakaknya bilang apa, ngapain kamu kesini? Kamu tuh kan cuma tukang angon kambing, udahlah lu nggak usah datang kemari. Artinya dari kakak-kakaknya dia nggak dianggap, dari papa mamanya nggak dianggap, dari siapa lagi? Dari istrinya. Kita tahu istri seorang Daud yang bernama Mikal. Waktu Daud dikatakan membawa tabut perjanjian daripada Obed Edom. Dikatakan apa yang terjadi? Dikatakan istrinya, ngapain kau menari-nari seperti orang gila, betul? Ini bicara tentang istri yang gak hormat. Makanya di sini mana ibu-ibu, istri-istri? Ada istri-istri sini atau semua udah jadi bukan janda-janda semua kan istri, ya. Istri-istri, apakah engkau hormat pada suami? Kalau suami nggak dihormati istri, aduh itu sedih banget. Kelihatan muka istri yang nggak hormat pada suami, ya. Mukanya gereng, suaminya mukanya makin pucat, betul. Di tempat ini nggak ada seperti itu, betul, ya. Terus terang, ya, sering kali kita menganggap ya kan wajar-wajar aja Bu Indri kalau sekarang suami kita marah-marahin. Nggak waktunya, ya. Kalau engkau mau betul-betul bertobat, ya, belajar daripada seorang Daud, ya, dikatakan di sini Mikal ini ngejago, ya. Dia bahkan juga menghina
suaminya, depan dayang-dayangnya. Seringkali tanpa disadari istri-istri ngejago, betul? Istri yang ngejago bertobatlah engkau, betul? Nggak musimnya lagi sekarang ngejago. Musimnya sekarang adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan ngejago lagi, betul? Nah, dikatakan siapa lagi? Mertuanya jahatnya luar biasa, ya. Mertuanya mau membunuh menantunya sendiri. Bahkan mengejar seperti teroris, betul? Dia bawa 3.000 orang tentaranya hanya ngejar satu menantu. Padahal kan tinggal ketok kamarnya Daud aja. Daud, buka pintu dong. Kan bisa ngomong, betul? Kenapa harus sampai 3.000 tentara dibawa? Artinya Daud ini mengalami banyak masalah. Belum lagi daripada orang-orang yang selama ini mendukung dia. Ada berapa orang? 400 orang di Gua Adulam. Semua mau melempar dia dengan batu. Artinya Daud punya masalah besar. Tapi yang luar biasa dikatakan, bersyukurlah pada Tuhan. Ini tidak main-main. Ini keputusan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Pada saat sekarang sempat pandemi ini, perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Bersyukur atau ngomel? Bersyukur apa banding-bandingkan? Bersyukur apakah nyalah kanan kiri depan belakang? Waktu itu kita lakukan, nggak akan pernah kita mendapat perkenan daripada Tuhan. Makanya bukan Tuhan pilih kasih kita dengan Daud. Kenapa Tuhan diluputkan? Kenapa Tuhan angkat Daud? Karena Daud tahu memutuskan yang terbaik dalam hidupnya. Jangan jadi Kristen rata-rata, harus di atas rata-rata. Yang pertama, memuliakan Tuhan di tengah angin badai, di tengah salju, di tengah angin ribut sekalipun. Yang kedua, bersyukur dalam segala hal bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya. Jangan ragukan kasih Tuhan sedikit pun. Jangan sedikit pun ragukan. Karena Tuhan itu terlalu amat baik. Terus terang, gak ada di dunia ini Tuhan seperti Tuhan kita. Yang datang ke dunia untuk lahir di tempat tukang kayu. Bahkan dia mati tidak punya kuburan. Kalau dunia, wah belum lagi meninggal, masih lahir udah punya kuburan, betul? Karena takut nanti gak ada kuburan, betul? Kayak di Jakarta ya, orang-orang semua rebutan sekarang beli tanah di San Diego Hill, betul? Karena terus terang, kayaknya gak keren kalau matinya di tempat yang biasa-biasa. Tak, Tuhan gak punya tanah kuburan. Bahkan yang kasih juga orang lain untuk dia dikuburkan. Tapi Tuhan gak peduli karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya jangan ragukan, bersyukurlah kata Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga daripada seorang Daud ya. Kita lihat daripada seorang Daud yang ketiga. Coba kita buka Mazmur 130 ayat 5 sampai dengan 7. Pertama, dia memuliakan Tuhan di tengah apapun kondisinya. Kedua, dia bersyukur dengan keadaan begitu banyak tantangan yang dihadapinya. Yang ketiga, Mazmur 130 ayat 5 sampai 7. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan, tidak main-main. Seorang Daud gak pernah bergeser daripada Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan, pengharapannya adalah Tuhan. Waktu engkau berharap pada orang kaya, engkau akan kecewa. Percayalah, mau engkau punya koko, engkau punya cici, engkau punya keluarga kaya, belum tentu bisa menolong pada saat seperti ini. Banyak orang saat seperti ini memikirkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan, kita dikatakan, waktu kita berharap pada Dia, tidak akan mengecewakan. Daud berharap pada Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, lebih berharap pada dunia. Dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, bapak-bapak, ibu-ibu, percayalah. Tapi berharap pada Tuhan itu luar biasa. Nah, dikatakan tadi di sini. Ya, nah yang keempat, coba kita buka. Ini yang luar biasa tentang Daud. Kita buka 2 Samuel 24 ayat 24 ya. Pertama, Daud itu dikatakan selalu dia mau memuliakan Tuhan, apapun keberadaannya. Kedua, Daud itu bersyukur pada Tuhan dan dikatakan bahwasanya Tuhan baik sampai selama-lamanya. Ketiga, fokus Daud hanya kepada Tuhan. Dia hanya berharap pada Tuhan, bukan kepada dunia. Yang keempat, 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu dengan harga 50 shikal perak. Sister, brother, Daud ini nggak mau gratisan. Seringkali kita mau jadi orang Kristen tapi mau gratisan, betul? Semuanya gratis ya kalau bisa. Tapi Daud dia bayar harga. Ini orang yang betul-betul memang punya komitmen dengan Tuhan. Memang ada harga yang harus kita bayar. Kalau engkau mau ikut Tuhan tapi nggak bayar harga, nggak bisa ya. Ingat waktu Daud membawa tabut perjanjian dari Obed-Edom. Tak bayangkan, dari Obed-Edom dia membawa ke kota Daud. Itu setiap 6 langkah, 1 lembu dan 1 anak lembu dia berikan kepada Tuhan. Bayangkan kalau itu sekarang misalnya kurang lebih 50 kilo. 6 langkah itu cuma 2 meter. Jadi bayangkan sekarang berapa puluh
berapa puluh ribu lembu yang harus dia korbankan untuk Tuhan. Dan dia nggak bilang, aduh mahalnya, aduh berat juga ya. No ya. Artinya apa? Ini bicara tentang bayar harga. Artinya siap untuk mengalami proses. Karena membakar persembahan itu harus ada api. Harus ada yang dibakar. Baru persembahannya berbau harum. Kita sering kali kalau berdoa, Tuhan biarlah persembahan kami ini berbau harum. Berbau naon kata Tuhan. Orang engkau tidak siap untuk bayar harga. Kita maunya Kristen enak-enak. Kalau bisa nggak pernah sakit. Doa hari ini besok langsung dijawab Tuhan. Kalau bisa ekonomi naik terus. Kalau bisa utang langsung lunas hari ini. Kalau bisa rumah langsung besar. Kalau bisa anak langsung S3. Nggak bisa seperti itu. Ada harga yang harus dibayar. Nah waktu engkau mau memberikan persembahan. Kalau mau dibakar. Kalau mau bayar harga. Baru persembahan kita naik ke atas. Berbau harum di hadapan Tuhan. Nah waktu Nuh mempersembahkan berbau harum. Apa yang Tuhan katakan? Aku takkan mengutuk bumi lagi. Mau Indonesia beres? Mau Tuhan bereskan pandemi? Bukan masalah vaksin sekarang. Waktu anak-anak Tuhan semuanya siap memberikan persembahan berbau harum, Indonesia pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kuncinya adalah di kita, anak orang-orang percaya. Karena Tuhan katakan, waktu dibilang oleh seorang Abraham, apakah kalau 50 engkau tidak jadi menghancurkan Sodom? Yes, kata Tuhan. Bayangkan 50 saja bisa untuk mengubah keputusan Tuhan. Waktu nggak ada 50, dia bilang kalau 40 bagaimana? Yes, kata Tuhan. 30 gimana? Oke, kata Tuhan. 20, oke. Terakhir 10, oke, kata Tuhan. Hanya Abraham takut untuk ngomong 6 orang ya. Makanya dia stop sampai di 10 ya. Artinya orang-orang yang memberikan persembahan berbau harum itu sangat menentukan negara ini. Jadi sister brother, ayo please ya. Pede, apa itu namanya, faithful ya. Di sini bukan dicari orang-orang yang mesti pintar, bukan. Di akhir zaman ini, masa pandemi ini, Tuhan mencari orang-orang yang memberikan persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan tolong Indonesia. Percayalah, nggak dibutuhkan mesti 270 juta orang memberikan persembahan berbau harum. Cukup kita berapa banyak pun, tapi yang sungguh-sungguh itu akan pegang peranan. Hanya masalahnya, Tuhan sering cium bau busuk yang kita berikan persembahan. Karena apa? Kita nggak siap bayar harga. Harga bicara tentang apa? Siap untuk menghancurkan kedagingan. Ya, jadi bukan hanya masalah bayar harga itu artinya kasih uang. Bukan. Ya siap untuk menghancurkan ego, kedagingan. Ya itu yang harus kita hancurkan. Kalau kita masih ngotot, ya masih ngejago, masih nggak mau kalah, nggak mau ngampunin, yakin persembahan kita berbau harum? Nggak mungkin lah. Ya, jadi bukan masalah sekarang kambingnya mesti besar, ya atau lembunya mesti besar. Masalahnya kalau itu nggak mau dibakar, kalau kita nggak siap menghancurkan ego kita atau daging kita, nggak akan jadi harum. Nah, dikatakan tadi di sini, Daud ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia sangat-sangat luar biasa, makanya tidak salah. Makanya tidak salah kalau Tuhan kenapa sangat berkenan dengan dia. Nah, coba kita lihat ya, seringkali kita berkata seperti ini. Seringkali kita berkata seperti ini. Apakah juga orang-orang tokoh-tokoh hebat di Alkitab semua mengalami proses, Bu Indri? Yes. Kalau engkau baca Musa, berapa lama dia diproses Tuhan sampai dia dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel? 40 tahun. Dia umur 80 tahun baru dipakai oleh Tuhan. Siapa lagi? Abraham. Berapa lama dia menunggu Ishak? 100 tahun umurnya baru dia mendapatkan Ishak. Artinya bukan waktu yang pendek. Itu bicara bayar harga. Kalau engkau berkata, Tuhan lama banget, Tuhan bereskan masalahku. Engkau tidak siap bayar harga. Saya bayar harga rumah tangga 17 tahun. Saya bayar harga ekonomi 13 tahun. Nggak main-main. Tapi kok bisa, Bu Idri? Nanti kita lihat. Bukan nggak bisa, anak-anak Tuhan lemah. Bukan nggak bisa kita, aduh Tuhan, sampai kapan bisa? Tapi masalahnya apakah kita mau tenggelam dengan kelemahan kita atau tidak? Nah, dikatakan di sini semuanya. Bahkan Yesus dikatakan juga ada proses, yes. Di Taman Getsemani dikatakan keringatnya seperti darah ya. Dia dikatakan seperti mau mati rasanya. Semua orang pernah mengalami proses ya. Nah, dikatakan tadi di sini ya. Coba kita lihat di sini sekarang. Semua orang mengalami proses. Pertanyaan, siapa? Apakah jalan pintas daripada Tuhan? No. Jalan pintas bukan produk surga. Kenapa saya berani berkata begitu? Buka Lukas 4 ayat 6-7 ya. Waktu itu iblis mencoba Yesus anak Allah. Bayangkan iblis mencoba Yesus dengan yang satu ini. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan padamu. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan pada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Sister, brother. Jalan pintas bukan dari Tuhan.
Jalan pintas daripada iblis. Makanya kalau ada kata-kata cerai, Bu Indri, itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan, walaupun pasangan kita tidak menyenangkan kita, pertahankan pernikahan. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh pada kematian. Ini jelas bukan jalan pintas. Ada air mata? Ada pasti. Bagaimana nggak ada air mata kalau suami mungkin masih aneh bin ajaib, istri masih aneh bin ajaib. Tapi apa gara-gara itu kita bercerai? Nggak seperti itu. Bercerai itu jalan pintas. Itu jelas. Dan kita harus bayar harga untuk jalan pintas. Karena iblis selalu awalnya enak, ujungnya itu pasti akan maut. Tapi Tuhan awalnya nggak enak, ujungnya pasti kemuliaan Tuhan. Itu yang membedakan. Nah, dikatakan di sini sekarang, ya. Nah, jalan kita harus ada jalan proses. Pertanyaan sekarang, apakah kita bisa lemah, Bu Indri? Bisa, ya. Semua orang, karakter-karakter di Alkitab, orang-orang tokoh di Alkitab, semua pernah di titik nadir. Waktu mereka mungkin capek, letih, masalahnya banyak, mereka pernah down. Pernah, mana buktinya? Kita buka Keluaran 17 ayat 12a. Musa pernah down? Pernah, ya. Dikatakan maka penatlah tangan Musa. Padahal dikatakan kalau tangan Musa diangkat, itu baru mereka menang. Tapi tangan Musa juga pernah penat. Elia, orang yang pernah menurunkan hujan dari langit, api dari surga. Pernah dikatakan waktu Isabel mengancam, dia bilang mendingan aku mati saja. Aku gak lebih baik daripada orang-orang lain. Pernah, hanya masalahnya apakah gara-gara kita pernah down, kita diam saja? No! Waktu Yesus pernah dalam keadaan down, tapi akhirnya dia katakan apa? Dia bangkit dan dia katakan mari orang-orang yang sudah mau menangkap saya sudah hadir. Harus bangkit. Makanya dikatakan anak-anak Tuhan, orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Hari ini mari brother sister ya, bukan lagi waktunya sekarang kita menjadi Kristen yang biasa-biasa. Kita belajar daripada seorang tukang angon kambing. Kita bukan belajar dari pendeta besar, dari tukang angon kambing, anak muda tapi yang punya level rohani yang luar biasa. Dia mengambil 4 keputusan. Yang pertama, memuliakan Tuhan di tengah apapun keadaan yang dihadapinya. Jangan hanya memuliakan Tuhan waktu engkau jadi bintang. Mungkin bintang kelas, mungkin bintang TV, mungkin bintang iklan ya, no ya. Tapi waktu engkau mengalami badai, ada salju, ada angin badai, masih nggak kita memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya kita malah mengutuki Tuhan? Siapa contoh yang mengikuti Tuhan tadi? Dikatakan istri daripada Ayub. Siapa lagi? Naomi. Maka kalau kita lihat, Naomi namanya nggak tercatat dalam silsilah Yesus, tapi Ruth namanya masuk silsilah Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya nggak akan bisa. Kita akan terlewatkan. Yang kedua dikatakan bersyukurlah apapun keberadaan kita. Tidak selamanya anak-anak Tuhan itu semuanya selalu dalam keadaan happy-happy. Ada kalanya proses yang kita hadapin. Saya mengalami proses cukup panjang. Kalian mungkin pernah dengar kisah kehidupan saya ya. Kenapa saya mengalami proses? Karena Tuhan sayang sama saya ya. Jadi jangan pernah pikir waktu kita diproses karena Tuhan benci sama kita. Enggak. Tuhan katakan karena engkau anak, makanya engkau kuhajar. Karena tidak ada satu pun bapak yang tidak menghajar anaknya waktu salah. Tapi ingat, Tuhan yang menghajar, Tuhan yang memeluk. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membalut ya. Dan yang ketiga dikatakan adalah apa? Fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau engkau fokus kepada dunia pada saat ini, semua ini akan lenyap. Percayalah, hartamu, rumahmu, kau punya posisi, apapun semua lenyap. Tapi fokus kepada Tuhan yang membuat kita bisa bertahan. Dan yang keempat, apapun keberadaannya, ya jangan takut untuk bayar harga. Ya walaupun kita mesti harga diri kita, kadang-kadang sepertinya diambil ya. Sepertinya sampai kapan Bu Indri saya mesti ngalah terus? Sampai kapan saya mesti mengampuni terus? Percayalah berapapun harga yang kau bayar. Kalau itu betul-betul kita bayar untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Jadi pesan Tuhan pada hari ini, kita bisa mengalami down dalam masalah. Pandemi ini semua orang bisa mengalami down. Bisa. Tapi ingat kita harus bangun. Angkat tilammu, bangun, berjalanlah. Karena waktu kita lakukan itu perintah Tuhan, artinya kita pasti akan sembuh dari segala permasalahan kita. Tuhan punya perintah, itu gak pernah perintah yang susah. Kalau Tuhan berkata kita bisa bangun, artinya kita bisa bangun. Jangan bilang, masa sih bisa? Kan 38 tahun saya lumpuh Tuhan. Jangan pakai logika, jangan pakai reka-reka, pakai iman. Waktu Tuhan katakan, anakku bangun, engkau pasti bisa menghadapi semua ini. Yes Tuhan, aku mau bangun. Tinggalkan tilam kita, jangan mengasihan diri sendiri. Karena orang yang masih tetap tidur dalam tilam, itu orang yang mengasihan diri sendiri. Saat-saat sekarang ini nggak lagi waktunya mengasihan diri sendiri, tapi bergerak, move on. Karena waktu kita move on, kita akan bisa sembuh dari segala permasalahan kita. Apa kelumpuhan yang kau alami saat ini? Lumpuh ekonomi, lumpuh rohani, lumpuh kesehatan, semua akan bisa kita selesaikan waktu kita fokus kepada Tuhan. Jadi belajarlah daripada seorang Daud, dia mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Hari ini mari doa kita, Tuhan aku mau mendapat perkenan daripadamu, mampukan aku Tuhan, agar aku bisa memuliakan Engkau di tengah segala musim kehidupanku. Agar aku bisa punya kata-kata yang selalu bersyukur untuk apapun keberadaanku. Agar aku tetap hanya fokus kepada kebaikan-Mu Tuhan, bukan kepada masalah. Dan yang terakhir, agar aku siap Bapa, apapun proses yang kuhadapi, aku tetap memberikan persembahan berbau harum ke hadapan-Mu. Tuhan memberkati.
Kalau nanti ada mau bertanya, saya boleh kasih waktu untuk bertanya ya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat percaya anak-anakmu di PD Faithful ini Bapak, bukan secara kebetulan ada pada saat ini. Karena kami Bapak mau belajar Bapak, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapat perkenananmu. Kami tahu Bapak bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat kami boleh mendapat perkenananmu Tuhan. Kalau Daud bisa Tuhan, kami juga mau Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Karena kami percaya waktu kami melakukan apa yang menjadi pesanmu pada hari ini, kami pasti bisa Bapak. Dan Tuhan akan meluputkan, dan Tuhan akan perhatikan hidup kami, dan Tuhan akan menolong kami. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Amin. berkati.